Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kita lanjutkan pembahasan tentang salat kusuf. Pada pembahasan pertama adalah apa kusuf dan husuf itu. Apakah ada kaitannya dengan kehidupan manusia? Pada pembahasan kedua adalah tentang doa. Apa yang dilakukan ketika kusuf atau khusuf? Sekarang hadis nomor 529. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa shalla faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil baqarah summa raka'a ruku'an tawilan summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa duna qiyamil awwali summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il awwali summa rafa'a summa sajada summa qama qiyaman tawilan wa huwa duna qiyamil awwali summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il awwali summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa duna qiyamil awwali summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il awwali summa rafa'a ra'sahu summa sajada summa sarafa wa qadin jalati syamsu fa khataban nasa muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya telah terjadi in khasafatis syamsu, terjadi gerhana matahari. Nah, di sini menggunakan khasaf, khusuf. Jadi khusuf dan kusuf itu sebetulnya sama. Tapi ada yang membedakan kalau kusuf itu matahari, sebab pada hadis 526 itu in kasafati syamsu, sedangkan di sini in khasafati syamsu. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang sampai 1 halaman, menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana itu. Bahkan Rasulullah SAW sampai terburu-buru pergi ke masjid, sampai itu selendangnya atau sorbannya itu rada kagusureng. Nah, itu tidak diceritakan di sini. Tapi diceritakan di sininya adalah
langsung sholat. Jadi menjelaskan tentang sholat. Kalau yang hadis nomor 526 ceritakan di awalnya. Yauma mata Ibrahimu, pada hari putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim itu meninggal. Nah, di sini tentang sholatnya. Sholatnya adalah faqoma qiyaman tawilan, maka beliau berdiri, berdirinya lama. Tawilan itu kalau benda itu panjang, kalau orang jangkung, kalau waktu lama gitu. Jadi berdirinya lama. Lama di sini karena membaca surat yang panjang. Di sini tidak diceritakan membaca Al-Fatihah. Karena itu ada yang berpendapat tidak baca Al-Fatihah. Padahal bukan hanya Al-Fatihah yang tidak disebut, takbirnya juga tidak. Ya, takbirnya, baca doa iftitahnya tidak. Gitu. Nah, itu kan hal yang sudah diketahui. Iya mah anu bedana. Yang bedanya itu apa? Karena itu di sini juga tidak diceritakan tentang orang-orang berbicara, sebab itu kan sudah menguburkan Ibrahim bin Muhammad SAW. Tidak diceritakan. Ini cerita panjangnya atau lamanya. Nahwan min qiraati suratil Baqarah. Ya, kira-kira dari membaca surat Al-Baqarah. Kan surat Al-Baqarah itu surat yang paling panjang, 268 ayat. Tidak ada yang sepanjang Al-Baqarah sampai masuk juz ketiga. Ya, juz Alif Lam Mim, juz Sayaqulu, juz Tilkar Rusul, sampai masuk ke sana. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwa memang Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah. Di sini juga tidak dijelaskan membaca surat Al-Baqarah itu apakah sampai tamat. Da pami tamat banyak masalahnya orang teu apa. Paling-paling awana jeung tungtungna. Di sini juga Ibnu Abbas menyatakan nahwan. Ya. Nahwan itu apa ya? Kira-kira di sini, kira-kira sama dengan baca surat Al-Baqarah. Atau memang yang dibaca Al-Baqarah sebab Al-Baqarah itu panjang. Summa raka'a ruku'an tawilan. Kemudian beres membaca surat, beliau ruku'an tawilan. Ruku yang lama. Macam naon cenah tah? Membaca tasbih. Subhana rabbiyal azim. Itu subhana rabbiyal azimnya banyak. Tidak membaca Quran tidak boleh. Membaca Quran pada waktu ruku dan sujud. Jadi tasbihnya bukan 3 kali. Kalau kita umumnya tasbih itu 3 kali. Da minimal 3 kali, nyanak nu minimal we kitu teh urang mah. Padahal ada yang sampai 10 kali dan tidak terhitung. Jadi tidak baca apa-apa lagi. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Itu sambil mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa diri ini kecil. Ya, dibandingkan dengan bumi yang kita pijak juga. Dan bumi itu adalah planet terkecil, planet yang kecil ya, mesti ada yang lebih kecil lagi itu. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan. Kemudian beliau bangkit dari ruku. Faqama qiyaman tawilan, kemudian beliau berdiri lama. Wahwa dunal qiyamil awali,
tetapi tidak selama yang pertama. Nah, ini juga merupakan sunnah Rasul. Jika yang pertama itu lebih panjang bacaannya atau lebih lama daripada yang kedua. Tapi tidak begini juga sah. Nanti nyunah. Barangkali kalau yang pertama baca surat Al-Baqarah, yang kedua baca surat naon? Nu panjangnya surat naon? Ayat 7 itu nu panjang teh sab'ut tiwal. Itu yang di awal saja, kecuali surat Al-Anfal. Nah, Anfal itu tidak termasuk 7 yang panjang. Ada yang sampai 200 ayat tetapi ayatnya ponok-ponok. Tidak termasuk sab'ut tiwal. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Oh iya, di sini juga tidak disebutkan membaca Al-Fatihah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Yang kedua itu tidak baca Al-Fatihah. Alasannya di sini tidak disebutkan. Padahal di qiyam yang pertama itu juga tidak disebutkan. Da eta mah tos pada apal atuh. Gitu. Jung cenah ka sakola cenah. Manyu budak teu ini teh ka sakola. Teu mawa tas, teu mawa buku. Kade tinggalin patlotna naon deui? Bae tangan sakitunya. Kade tinggalin teh. Padahal penting mah buku eta teh. Bukuna atau teu di absen sadeana. Saya juga itu kalau perginya sepun bojo teh kacamata Pak. Karena itu kacamata saya banyak. Bukan banyak itu tiap tas aya gitu. Aya di meja. Jadi mau katinggalin asalnya dak tas we. Berarti bukan hanya kacamata ya. Tapi yang lainnya juga. Nah, di sini juga tidak disebut Al-Fatihah. Nah, ini akan disidangkan dalam sidang Dewan Hizbah. Eta sidangna teh teu salah sarbo tah. Dina saat terbo teh abdi teh mah kadi. Bulan Juni insyaallah. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau ruku yang lama. Nah, bacaannya kalau tadi membaca subhana rabbiyal azimnya itu mungkin 20, no ieu mah 15. Tapi tidak perlu dihitung. Sebab asal langkung titilu we gitu. Ini juga harus diketahui berapa lama durasi gerhana itu. Kan ada gerhana itu sampai 3 jam. Ada setengah jam. Nah, kira-kira gerhananya sebagian, ini gerhana matahari total. Kira-kira gerhananya sebagian dan diperkirakan tidak akan cukup untuk sholat seperti kemarin ya, ada tuh berapa menit. Itu tidak disyariatkan. Bahkan mungkin pada zaman Rasulullah SAW juga terjadi dan tidak sholat. Sebab tidak ada perhatian, tidak katutupkan sakit itu mah tidak ada pengaruh. Kalau ini kan katutup tuh seperti malam. Nah, di sini juga apabila misalnya setengah jam kita bisa melaksanakan. Tapi urusan panjang jeung henteu mah kumaha kebiasaan. Imam maca surat An-Naba, panjang cenah. Padahal eta kalabat surat Mufassal nu ponok teh. Da biasana maca Al-Asri. Jadi ketika eta teh An-Naba, An-Nazi'at itu sebutnya panjang. Yang panjang ponok mah kumaha teh? Saya pernah itu, saya cenah dijemput seberapa menit ke dia 20 menit. Nah, 20 menit saya kan baca itu tahlil ya. Lumayan 100 kali itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 20 menit teh 100 teh. Jawa weh sudah 15 menit datang. Pan lari geleneng cenah rek 20 menit teh rek 15. Nah, gitu. Padahal mah biasa kalau menunggu tidak begitu ya.
alhamdulillah encan 20 menit ke saya gitu. Ya, mohon eta ieu teu tamat masalahna mah. Itu. Ya, teu tamat deui ka 100. Jadi kumaha teh urusan panjang jeung henteu mah gitu. Karena itu ketika safar kita berdoa Allahumma hawin. Gitu. Itu ada orang yang mengantar dari Bandung ke Jakarta ke bandara. Dari bandara ka Lombok geus tepi ka Lombok. Eta anu nganterkeun ti Jakarta naik ka Bandung ti jalan tol di ka Bojong Soang cenah. 3 jam. Harita teh. Alhamdulillah ini teh banjirnya. Itu sampai 3 jam di jalan tol. Wah, lila gitu. Tapi kalau sambil murota, sambil tasbih mah insyaallah. Jadi panjang dan tidak teh kumaha teh. Biasanya bapak-bapak teh ditinggalkeun ku ibu-ibu. Pak, cenah ibu bade ngaos heula jam 4 nepi ka jam 5. Ieu haneutkeun cenanya gitu. Budak candi mandian, oh leuwih 5 menit ka mana heula cenah itu. Padahal ibu-ibu mah di rumah teh berapa jam? Itu jadi lama dan tidak teh kumaha teh. Wa huwa duna qiyamil awali, tetapi sekalipun lama tapi tidak selama yang pertama. Kan ini sudah 2 qiyam teh. 1 rakaat teh qiyamnya 2 kali, rukunya 2 kali, sujudnya 2 kali. Jadi yang pertama itu paling lama, kemudian yang kedua lama, yang ketiga agak lama. Agak lama jeung lama mana? Lamanya. Nu ieu mah agak lama teu. Agak lama. Kalau agak lama itu penuh. Kemudian berdiri, bacaan suratnya surat yang tidak sepanjang yang pertama. Wa huwa duna qiyamil awali. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, ruku lagi, ini ruku yang ketiga dari qiyam atau rakaat yang kedua. Wa huwa duna ruku'il awali, tetapi tidak selama ruku yang pertama. Nah, itu jadi 4. Kita sudah praktekkan ya. Tapi ini harus diterangkan lagi. Sebab tidak setiap orang itu tahu. Nanti kan ada generasi. Ya, kita tahu sekarang ada anak-anak kita gitu. Ada orang yang baru tahu, harus diterangkan. Jadi biasanya imam itu menjelaskan dulu sebelum sholat itu. Karena barangkali ada yang lupa atau ada yang belum tahu karena anak-anak atau baru tahu. Itu diberitahukan. Jangan sampai nanti magorowok subhanallah cenah gitu. Isin pan eta teh. Nah, kemudian juga ini kan kejadiannya tidak bisa ditentukan setiap tahun ada. Tahun sekarang tidak ada. Adanya di tempat yang lain. Kalau kita ada tuh di apa? Di Almanak Persis. Summa rafa'a ra'sahu summa sajada. Kemudian mengangkat kepalanya, mengangkat badannya, kemudian sujud. Nah, di atas juga ada sujud. Oh iya itu. Sujudnya juga lama. Nah, kalau sujud lama itu selain tasbih ada doa. Jadi sujud itu saatul ijabah. Saat-saat diijabah doa. Kalau mau berbarengan saat ijabahnya 2. Ketika sujud dan ketika sepertiga malam. Jadi ada 2 itu. Nya sepertiga malam ya ketika sujud, dan ketika sujud itu Allah itu paling dekat. Kita berbisik ke bumi yang di atas maha mendengar, yaitu Allah. Jadi terlewat tuh sujudnya. Jadi rukunya 4
ya rukunya 4 kali, 2 rakaat, rukunya 4 kali, 1 rakaat 2 kali, sujudnya juga 4 kali. Suman soropa, kemudian insoropa selesai, game over. Nah, itu bahasa Arab nanti insoropa. Di sini diartikan insoropa itu mengucapkan salam sebagai akhir sholat. Nah, salam itu kayak kemarin kita membahas aya nu salam karek kakatuhu batal. Wah cendak salam ieu, padahal salam teh kudu ke kanan dan ke kiri. Ada itu teh. Nanti akibatnya juga salam itu dengan sujud sahwi. Jadi karek kakatuhu assalamualaikum. Ingat kita itu sarokaat deui pandayanya anu kitu. Nah, itu tidak usah sujud sahwi, langsung saja berdiri sebab nu tadi mah karek satengahna terjadi itu mah. Kalau assalamualaikum kakatuhu, assalamualaikum ka kiri, kemudian yang memberitahu kan tadi mah masbuk cenah kurang sarokaat. Nah, eta mah kada sujud sahwi. Atau karek kakatuhu nu dihandap mah heot lah batal we teh mah wayahna. Disingkat itu salamna assalamualaikum. Assalamualaikum. Tetapi tidak boleh mendahului imam. Imam oge tong eta deui. Biar aya imam teh anu salamna teh assalamualaikum warahmatullah. Teh nu kadua mah teu tarik atuh kana rieu. Jadi imam itu kudu tarik imam. Ada lagi yang salam teh kitunya si tanganna teh assalamualaikum. Ayanya eta teh doib pisan. Zaman Rasul ge aya kitu teh. Dicarek ku Rasul teh. Tong sok ditamahan cenah Rasul teh. Ketika selesai sholat waqodin jalati syamsu, matahari sudah terang. Nah, di sini sudah terang itu ada 2 kemungkinan. Terang semuanya, nah, atau masih ada sebagian gitu, sebagian. Hanya yang jelas sudah terang. Fakhotoban nasa, kemudian Rasulullah SAW khutbah. Di sini berkhutbah di hadapan orang ramai. Jadi khutbah berdiri dan orang-orang masih di dalam safnya. Jadi dengan keterangan ini yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, lafadz Bukhari, walaupun sudah terang itu masih boleh khutbah. Bahkan mungkin saja kita tidak tahu ini jam berapa habisnya dikarenakan bacaannya panjang. Sebab di sini ceritakan ketika salam matahari sudah terang. Tetapi sebagai ihtiyat itu artinya kehati-hatian. Kita lebih mengambil itu masih gerhana, tapi sudah terang. Ya. Sudah terang, artinya matahari sudah sebagian besar tidak terhalang oleh bulan. Oleh bulan. Iya, oleh bulan ya. Itu gerhana matahari. Di sini juga disebutkan masih boleh berkhutbah. Nah, karena itu pada kejadian zaman Rasulullah SAW ini tidak bisa diprediksi pada saat itu berapa jam, dan mungkin juga ketika matahari gerhana awalnya itu tidak ada perhatian. Tapi ketika reda poek, awan tidak ada, ternyata ada gerhana, dan itu baru mulai.
menghitung sok tepat eta teh. Tapi kamari aya nu miheulaan gerhana kemarin juga ada itu Desember kalau tidak salah gerhana matahari. Ribut teh. Aya urang pesis. Sacenah. Aya cetak atuh. Lain kan bae cenah ari batu. Urang teh satu husup. Teu aya keterangan teu aya cetek. Sebab kejadiannya gerhana itu jam 3 subuh gitu di tempat yang lain, di orang tes jam 7. Ada 2 tuh. Ada lagi, oh iya jam 4 sore gitu. Gerhana bulan jam 4 sore. Kan di kita itu jam 4 mah belum malam. Udah gerhana bulan malam telah maghrib, di bulannya juga tidak terlihat lagi. Dan terlihat itu kan setelah maghrib bulan teh. Setelah maghrib di sebelah barat, nah, namanya ketingali bulan purnama. Jadi di daerah Papua sudah terjadi gerhana, di sini tidak terjadi. Ketika masuk maghrib itu sudah beres. Di sini juga tidak disebutkan tentang sodakoh. Nah, jadi hadisnya banyak, kejadiannya hanya 1 kali. Di sini hanya disebutkan sholatlah, berdoalah. Nah, kemudian pada pada hadis yang lain disebutkan takbir. Di sini tidak ada, tidak disebutkan. Bukan berarti tidak ada, karena hadisnya tidak komplit. Jadi ada 4. Perintah itu sholat, takbir, berdoa, dan sodakoh. Apakah mau sholat dulu? Boleh. Atau takbir dulu juga boleh. Atau takbir, kemudian sholat, takbir lagi. Kita sudah bahas doanya ya. Nah ini sodakoh. Sodakoh itu harus dibagikan pada saat itu. Yang itu yang terlihat, yang terlewat kemarin. Sodakoh itu bisa kapan saja, tetapi ada momen-momen tertentu, waktunya juga ditetapkan, kita keluarkan, kita persiapkan. Misalnya kalau di sini dulu itu mempersiapkan nasi ya, nasi dus gitu. Tapi diberikannya saat gerhana. Jangan dikumpulkan, nanti besok dibagikan. Tah eta mah sedekah biasa itu. Kan itu harus habis pada saat itu. Pernah tuh di Sukajadi, saya dijadwal di sana, jadi diundang tuh, tapi nepi ka teu ka bagian sangu. Sabab diumumkan, engke bakal aya nasi kotak. Yang biasa hadir itu 100, kulantaran zaman ayeuna teh atunya dikitu-kitu. Nu hadir lebih daripada 200. Ada gua nasi kotak. Ustaz cenah punten teu kabagian, nya ada geus apa teh mah kabagian. Yang lainnya juga tidak kebagian. Kita lanjutkan, ini hadisnya para ronok, kita tamatkan saja. Ini maaf ada acara di pesantren itu mau ke Gunung Puntang. Hah? Lu kabdi mah teka di itu. Semua guru tetap harus, sebab semua guru harus jadi pembina, membimbing. Jadi nanti disingkat saja. Hadis nomor 529A. Wa fi riwayati li muslimin, ada riwayat dari Muslim, sholahinan hina kusifati samus samania rakaatin fi arba'i sajadatin. Beliau sholat 8 ruku dan 4 sujud. Nah, itu katanya. Tapi hadis ini tidak jelas. Tadi bahkan jelas. Qiyam, ruku, qiyam, ruku, qiyam, ruku, kemudian qiyam lagi sujud. Sujud 2 kali, qiyam lagi.
ruku, qiyam lagi, ruku, terus i'tidal, sujud. Jadi yang sebut dengan qiyam itu membaca Al-Fatihah dan yang lain itu yang jelas. Jadi jangan terlalu disibukkan. Nah, cenah ieu 8. Coba tika harti ieu mah, Pak. Coba saja. Ketika gerhana matahari, beliau sholat 8 ruku pada 4 sujud. Keterangan, semua sujud yang disebut maksudnya sujud 2 kali. Kemudian kata Ali juga begitu. Jadi begitu, 8 ruku. Kemudian kata dari Jabir, masih riwayat Muslim, sholat sita raka'atin bi arba'ati sajadatin. Beliau sholat 6 ruku dengan 4 sujud. Jadi sigana teh harita teh kejadiannya 1 kali, cek ieu teh harita teh asa 4, henteu 8 cenah. Ih henteu genep cenah kitu tasok kitu nya. Itu. Iya. Jadi perdebatan kalau kejadiannya pada saat itu masih kene ingat. Misalnya di sini kan ada yang meninggal dulu ya. Itu saat. Pak Ibrahim. Iya Pak Ibrahim tanggal sabaraha sok. Sabtu atau napi Kemis. Kan? Tuh nya tas siga kitu teh. Sabtu henteu pan harita teh cenah pan atau saya pengawasan cenah tuh. Jadi tak kalau sudah lama jadi gitu teh. Ya. Nah, ini juga begitu. 8 cenah. Henteu genep cek nu ieu teh. Tapi yang jelas tadi mah Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas itu memang murid Rasulullah dan disiapkan oleh Rasulullah kudu nyatet. Dari Abi Dawud dari Ubay bin Ka'ab. Ini riwayat Abu Dawud. Tapi sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Sholat faroka'ah khomsa roka'atin. Beliau sholat lalu ruku 5 kali ruku. Wasajada sajdataini dan ia sujud 2 sujud. Wa fa'ala fisaniyati misla dalika dan berbuat demikian pada rakaat kedua. Jadi sarokaat teh 5 ruku 2 sujud tuh. Jadi bapak-bapak ibu-ibu jangan bingung. Jadi, mengapa harus ada di sini supaya tahu saja. Sebab belajar Bulughul Maram itu harus belajar mustalah hadis. Itu juga sering terjadi yang sakit itu henteu cenah. Yang paling ingat mah ketika bapak ibu menikah dengan catatan menikahnya 1 kali. Ya, kalau menikahnya 2 kali sampai 3 kali, asa Sabtu hari tes nu mana ya teh gitu. Kada eta teh. Kalau bapak ibu lupa tanggal menikah, dicurigaeun. Kata istrinya Ahad, kata suaminya Sabtu cenah. Eta Sabtu jeung nu saha? Jeung saha? Nu Ahad jeung saha gitu. Dan yang sering lupa itu ketika ibu bapak ditanya tentang kelahiran anak. Masih ada tanggal nama harinya sok coba. Nah, yang tahu itu adalah ibu. Sebab ibu yang melahirkan. Jadi kalau ditanya seperti itu, maka ibu yang tahu. Seperti hanya di sini ada Jabir, Ali, Ubay. Nah, ada Aisyah dan ada Ibnu Abbas. Maka yang tahu adalah Ibnu Abbas. Itu teteh cara itu. Kata Abu Hurairah begini tentang mandi Rasulullah. Kata Aisyah begini, yang benar adalah kata Aisyah. Jadi kalau ditanya tentang kelahiran anak, tuh itu cenah taroskeun ka pun bojo. Pun bojo nyebut teh inung budak. Sudah eta nu ngalahirkeun teh cenah. Itu. Kita lanjutkan hadis nomor 533 an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qol mahabbatir rihu qattu illa ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi wa qala Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban rawahu Syafi'i wa Tabrani.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak bertiup angin melainkan berlututlah Nabi SAW atas dua lututnya dan berdoa, ya Tuhan, ya Allah, ij'alha, jadikan angin ini sebagai rahmat dan jangan jadikan sebagai azab. Nah, hadis ini terkena ya matannya, tapi diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan At-Tabrani. Ada yang mendoibkan hadis ini. Sebab juga tidak jelas, tidak bertiup angin melainkan maksudnya itu teh angin ribut, ya teh. Badai atau di urang mah puting beliung tah siga nu kitu. Pan ari angin mah aya piraku setiap angin lutut berlutut gitu. Tidak ya. Nah, emang Papi di sini juga masuk apabila hujan badag pan sok ribut, hujan angin cenah. Nah, hujan mah cai atuh da. Maksudna teh hujan campur angin. Nah, kita boleh berdoa ini. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Sekalipun doib, kalau doa mah boleh dengan bahasa kita juga. Boleh dengan bahasa kita, ya Allah, jadikan hujan ini sebagai rahmat bukan sebagai azab. Apa itu doanya coba? Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Ini masuk ke sini, masuk itu kejadian yang hebat. Wa anhu, dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu, annahu shalla fi zazalatin sitta raka'atin wa arba'a sajadatin wa qala hakadha sholatul ayati rawahul Baihaqi. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ya, daripadanya dua dari Ibnu Abbas bahwasanya dia, Ibnu Abbas melakukan sholat pada waktu ada gempa, yaitu 6 ruku dan 4 sujud. Jadi qiyam, ruku, qiyam, ruku, qiyam, ruku, itu 6. Dan ia berkata 4 sujud ya. Ia berkata, beginilah salat bagi keadaan luar biasa. Nah, ini bukan hadis, sebab tidak menceritakan Rasulullah SAW. Dan ini juga tidak jelas, Pak. Dan ini juga doib. Sok bapak lamun aya gempa bade salat, bade lumpat. Ya salat kena perakaat jadi. Nah, salatna teh ketika gempa, sini kan ketika gempa atau setelah gempa. Nah, ini hadis tidak sharih, tidak jelas. Jadi banyak hadis tidak jelas seperti tadi ya. Ini 8 rakaat itu berbeda-beda. Maka kita ambil yang sahihnya. Ini juga begitu. Teka sawang aya gempa langsung. Ai gempa nanti kan biasanya 5 menit gitu ya. Kudu wudu heula, beres wudu, geus gempana oge cenah. Kayak ngantosan gempa susulan. Nah, gitu. Jadi hadis ini jangan digunakan lah. Ya, ini batal wudu dareuwas. Dzakara Syafi'i an Ali bin Abi Thalib mislahu duna akhirih. Demikian juga Imam Syafi'i menyebut, tapi sumbernya dari Ali bin Abi Thalib seperti itu, kecuali akhirnya 4 akhirnya itu perkataan beginilah salat bagi keadaan yang luar biasa. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Itu mah lepat DKM. Punya itu telat. Ari jam eta mah puntennya kedah lebih cepat supaya khotib teh henteu. Atau abdi terlambat ya. Saya terlambat pernah. Sakedap mangga tong lami.
Itu kudah dibuka deui. Teu kahartosnya. Teu kahartos, abdi ge teu kahartos. Pan tadi jelaskeun eta we nu kahartosna we anu hadis nomor 527. Nah itu ya. Pan teh aya nu 8, aya nu 6, aya nu 5, eta teh tidak sorry. Tidak sorry. Sorry teh jelas. Tah. Keterangan saya jelas tapi tidak jelas ya. Nah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita, hidayah, berikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit dan berikan magfirah kepada kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.